Oke, sekarang lanjut untuk materi eh, model pembelajaran yang baru yaitu problem based learning. Ini adalah video kedua untuk materi strategi belajar mengajar biologi di mid ketiga ya. Oke, sekarang kita ngeliat dulu pengertian dari problem based learning atau PBL. Um, Jadi, PBL ini adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa yang mendapat pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari-hari. Jadi, problem based learning itu kan artinya pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi, orientasinya adalah siswa itu belajar dari adanya masalah, ya. Sehingga masalah itu nanti akan dipecahkan dan harapannya masalah itu adalah yang kontekstual dari kehidupan sehari-hari mereka, gitu. Jadi, menghubungkan materi dalam bentuk masalah, gitu ya. Jadi masalahnya itu berhubungan dengan materi yang akan mereka pelajari, terus harapannya jawaban dari permasalahan yang mereka temukan itu bisa nantinya lebih bermakna untuk mereka gitu ya. Jadi materinya itu bukan sekedar dipahami dengan dipelajari dan jawabannya itu sudah tersedia, tetapi jawabannya itu ditemukan oleh mereka sendiri itu dari masalah yang disediakan, entah dari gurunya ataupun dari siswanya ya. Nah, selain itu, pengertian lain, PBL ini adalah metode instruksional yang menantang siswa agar belajar, ya, bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran. Jadi nanti mereka akan berkelompok juga gitu ya untuk melakukan kegiatan penemuan jawaban dari masalah. PBL mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. PBL mempunyai perbedaan penting dengan pembelajaran penemuan atau discovery ya. Ya, jadi pada pembelajaran kalau pembelajaran penemuan itu didasarkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin ilmu dan penyelidikan siswa, sedang berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas dalam ruang lingkup kelas. Sedangkan kalau PBL itu dimulai dengan masalah kehidupan nyata ya. Jadi harus bisa relate dengan siswanya gitu masalah tersebut. Sehingga masalah itu bermakna dan siswa itu akhirnya punya kesempatan dalam memilih dan melakukan penyelidikan apapun, baik di dalam maupun di luar sekolah, sejauh itu diperlukan untuk memecahkan masalah. Jadi, range-nya lebih luas ya kalau PBL itu. PBL ini bisa juga dikatakan sebagai pendekatan ya, yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Nah, dengan PBL, siswa itu dilatih ya untuk menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Selain itu, dengan pemberian masalah autentik, siswa dapat membentuk makna dari bahan pelajaran melalui proses belajar dan menyimpannya dalam ingatan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan lagi. Jadi, pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu ya strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Jadi PBL ini tuh harapannya kan kalau masalahnya itu bisa dipahami oleh siswa atau mereka itu menjumpai masalah itu di kehidupan mereka, maka masalah itu kan akan dianggap penting oleh mereka. Nah, karena masalah itu kalau nggak diselesaikan bakal merugikan mereka gitu ya, sehingga mereka punya urgensi untuk harus memecahkan masalah tersebut gitu ya. Nah, dalam proses memecahkan masalah itu, siswa akan tidak bergantung pada guru tentunya. Mereka akan melatih
mereka sendiri gitu ya. Mereka akan melatih keterampilan mereka sendiri ataupun melatih cara berpikir mereka gitu. Dan itu akan mengasah kemampuan mereka berpikir gitu ya. Dibandingkan dengan model pembelajaran yang itu kayak lebih orientasinya ke guru yang aktif belajar. Kalau hal tersebut kan siswa tidak dilatih ya untuk mengasah pikirannya karena jawabannya itu sudah tersedia dan belum tentu materi yang diajarkan guru itu penting bagi mereka sendiri ya, bagi siswa. Tapi kalau ini itu urgensinya ada gitu ya untuk siswa sendiri sehingga mereka harus ya atau secara tidak sadar akan punya kemauan untuk bisa memecahkan masalah tersebut gitu. Nah, masalah tersebut sebenarnya akan mengantarkan kepada jawaban yang akan mereka temukan sendiri dan jawaban tersebut nantinya adalah sebuah materi yang sebenarnya akan mereka pelajari gitu ya. Jadi secara nggak langsung ketika mereka memecahkan suatu masalah, kalau mereka berhasil mendapatkan jawabannya, maka itulah materi yang mereka sebenarnya sudah pelajari ya, gitu. Oke, sekarang ke ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Jadi, masalah itu nanti akan diajukan dalam bentuk pertanyaan ya. 5W 1H. Apa, siapa, kenapa, bagaimana, terus di mana, kapan gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dicari jawabannya ya oleh oleh siswa gitu ya. Nah, masalah tersebut tentunya penting bagi mereka sendiri dan juga pastinya ada perannya gitu ya di sosial. Terus berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu seperti IPA, matematika, ilmu sosial, masalah yang diselidiki yang telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Jadi masalahnya itu tuh nanti akan ditemukan jawabannya dan jawaban itu nanti akan sebenarnya bisa juga berhubungan dengan materi pelajaran yang lain ya. Misalnya walaupun materi pelajaran yang dipelajari oleh siswa itu adalah IPA, tapi bisa aja jawabannya itu nanti akan nyerempet ke materi pelajaran yang lain gitu karena nantinya akhirnya mereka punya banyak pengetahuan gitu ya, bukan hanya pengetahuan yang wajib mereka pelajari yaitu IPA sendiri, tetapi karena mereka mendapatkan jawaban yang akhirnya itu nyerempet ke materi pelajaran lain, maka mereka ya dapat itu ya, punya bonus pengetahuan tambahannya gitu. Nah, terus penyelidikannya otentik ya sifatnya. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan otentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata ya. Jadi karena masalah ini tuh ada ya di kehidupan sehari-hari mereka, maka mereka juga serius ya untuk mencari jawabannya. Karena kalau misalnya jawabannya asal-asalan, maka ya ketika itu diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut di kehidupan nyata, itu nggak akan terjawab gitu ya. Jadi mereka harus serius gitu untuk mencari jawaban yang benar-benar ini adalah jawaban untuk masalah ini gitu. Terus menghasilkan produk dan memamerkannya. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah bisa saja menghasilkan sebuah produk ya. Nah, produknya ini bisa aja macam-macam gitu. Entah itu laporan ya, kemudian bisa juga dalam bentuk produk yang fisik lain seperti mungkin kayak produk yang ya bukan tulisan gitu ya, kayak video kah ataupun kayak produk lain ya yang itu bisa dipamerkan atau yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi dan kerjasama. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah ini juga dicirikan oleh siswa karena mereka itu akan bekerja sama dengan temannya mereka gitu. Jadi yang memecahkan masalah itu bukan siswa satu orang sendiri, tetapi berkelompok gitu karena untuk memudahkan gitu kan, untuk memudahkan dalam memecahkan masalah, tentunya waktu yang disediakan juga pasti terbatas gitu kan. Dan yang namanya gotong royong atau kerja bareng, kolaborasi itu lebih
menguntungkan gitu ya, lebih banyak untungnya dibandingkan kalau kerja sendiri gitu. Jadi harapannya siswa itu bukan hanya mereka memecahkan masalah, dapat jawabannya, memahami materinya, secara nggak langsung dapat tambahan materi yang lain gitu ya, antar kayak disiplin ilmu yang nyangkut di jawaban itu, tapi juga mereka bisa melatih kemampuan sosial mereka atau komunikasi dengan orang lain. Nah, lanjut kita ke langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya atau sintaksnya, umumnya setiap kelompok menjalankan proses yang dikenal dengan proses ini ya. Yang pertama, mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Memastikan setiap anggota memahami berbagai istilah dan konsep yang ada dalam masalah. Langkah pertama ini dapat dikatakan tahap yang membuat setiap siswa itu berangkat dari cara memandang yang sama atau istilah atau konsep yang ada dalam masalah. Jadi ini tuh penting ya untuk menyamakan persepsi antar siswa dalam satu kelompok sebelum dia itu memecahkan masalahnya gitu, karena kalau misalnya berangkat pada persepsi yang berbeda maka akan sulit untuk mereka akan menentukan misalnya jawaban ini, misalnya ya si A mengatakan ini adalah jawabannya, sedangkan ketika mereka berdiskusi teman-teman yang lainnya itu tidak punya persepsi yang sama gitu dengan si A gitu, karena ya starting pointnya beda gitu, sehingga nanti akan sulit untuk mereka bisa eh, apa ya setuju gitu dengan satu jawaban karena persepsinya beda gitu. Jadi harus dipastikan bahwa semua siswa di satu kelompok itu tuh punya definisi dari suatu istilah yang nanti akan berhubungan dengan masalah tersebut itu secara kayak relatifnya sama ya, atau udah jelas nih, clear nih gitu ya, semua anggota di situ bisa menyetujui bahwa definisi dari suatu istilah ini tuh ini gitu ya. Terus lanjut kita ke merumuskan masalah. Jadi setelah sudah sama persepsinya, maka nanti akan dirumuskan masalahnya gitu, ditentukan ya masalah yang relevan tuh yang mana ya. Jadi fenomena yang ada dalam masalah menuntut penjelasan hubungan-hubungan apa yang terjadi di antara fenomena itu. Jadi mereka akan berangkat dari ya kehidupan nyata mereka seperti apa nih gitu yang nyangkut dengan materi yang akan mereka pelajari gitu ya. Ada nggak masalah di kehidupan sehari-hari yang nyangkut di materi ini gitu ya. Lalu kita menganalisis masalah. Anggota mengeluarkan pengetahuan terkait apa yang sudah dimiliki anggota tentang masalah, terjadi diskusi yang membahas informasi faktual yang tercantum pada masalah dan juga informasi yang ada dalam pikiran anggota. Brainstorming atau curah gagasan dilakukan dalam tahap ini. Jadi ketika sudah ada nih masalah-masalah yang berhubungan dengan materi ya, terus mereka sendiri juga harus menghubungkan apakah materi ini tuh apakah masalah di kehidupan sehari-hari itu relevan juga atau relate juga dengan teman-temannya di satu kelompok itu gitu ya, sehingga mereka akan saling mencurahkan gagasan mereka satu sama lain. Nah, lanjut menata gagasan secara sistematis dan menganalisis. Bagian yang sudah dianalisis dilihat keterkaitannya satu sama lain, kemudian dikelompokkan. Mana yang paling menunjang, mana yang bertentangan, dan sebagainya. Analisis adalah upaya memilah-milih gitu ya sesuatu menjadi bagian-bagian yang membentuknya. Jadi misalnya masalah yang sudah ditemukan itu ada berapa gitu ya. Nah, kan nggak semua masalah itu akan dipecahkan dalam satu waktu itu gitu ya, sehingga mereka akan cari gitu ya masalah yang ini tuh penting gitu. Kalau nggak penting akan merugikan mereka misalnya gitu. Kalau misalnya masalah yang yang paling dipilih itu misalnya pertimbangannya adalah masalah yang harus sesegera mungkin dipecahkan karena tenggat waktunya gitu ya gitu. Jadi ada masalah yang sangat penting dan ini tuh harus dipecahkan gitu dengan masalah dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain gitu yang itu misalnya relevan juga tetapi tidak urgent gitu ya. Jadi ada kayak pertimbangan dari satu kelompok ini gitu memilih satu masalah untuk dipecahkan. Lalu memformulasikan tujuan pembelajaran. Kelompok dapat merumuskan tujuan pembelajaran karena kelompok sudah tahu pengetahuan mana yang masih kurang dan mana yang masih belum jelas. Tujuan pembelajaran akan dikaitkan dengan analisis masalah yang dibuat. Jadi setelah dapat masalahnya, maka tentunya kan
masalah ini tuh kan nggak didiemin ya, masalah ini tuh kan harus dipecahkan dan harapannya bisa ada solusinya gitu. Jadi pasti ada target gimana caranya si masalah ini tuh nanti bisa diselesaikan gitu. Jadi ada masalah, pasti ada tujuannya gitu. Kenapa masalah ini tuh harus dipecahkan dengan segera mungkin ya, pasti ada tujuannya. Gitu. Nah, lalu mencari informasi tambahan dari sumber lain. Nah, lalu akhirnya ketika mereka udah menentukan masalah apa, tujuannya itu apa, nah mereka akan mencari informasi yang pertama, informasi yang sudah mereka ketahui ya, tanpa mereka mencari dari luar. Itu pasti ada kayak informasi atau pengetahuan yang berhubungan dengan uh, atau yang mendukung gitu ya. Misalnya jawaban atau kayak potensi jawaban gitu dari masalah tersebut. Jadi ada yang mungkin sudah ada di siswa itu sendiri ya. Tapi ada juga misalnya informasi itu mungkin nggak lengkap gitu, sehingga untuk melengkapi informasi tersebut atau yang informasi itu belum mereka miliki, maka mereka harus mencari gitu informasi itu dari luar mereka, entah itu mereka mengobservasi lagi di lingkungan mereka atau mereka misalnya ya cari di buku, cari di internet gitu ya, atau misalnya melakukan kayak wawancara dari yang mereka pikir sumbernya tepat gitu ya, orang yang tepat gitu ya. Itu bisa juga seperti itu, mereka mencari informasi tambahan. Jadi bukan hanya mereka mencari kayak informasi tertulis, tapi juga mungkin dari informasi orang lain gitu, orang lain yang mungkin sekiranya tahu gitu ya informasi tambahannya apa. Nah, lalu menggabungkan atau mensintesis dan menguji informasi baru dan membuat laporan. Jadi, setelah mereka mendapatkan informasi yang lengkap, maka ya informasi itu kan nggak bisa langsung rapi ya. Jadi mereka yang merapikan informasi tersebut gitu. Mereka yang akan menghubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lainnya itu gimana caranya itu bisa jadi jawaban yang terpadu akhirnya. Nah, akhirnya nanti ya setelah menggabungkan mereka akan menguji lagi gitu informasi yang sudah ada ini tuh yang sudah mereka buat ini tuh nyambung gak sih kalimat-kalimatnya atau konten-kontennya atau belum gitu ya. Nah kalau belum berarti mereka harus ngedit lagi gitu kan. Nah kalau udah harusnya mereka akan menguji lagi apakah jawaban yang sudah rapi ini tuh benar-benar bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi balik lagi ke masalahnya gitu. Nah, jadi menghubungkan antara pertanyaan dengan jawaban yang sudah didapatkan. Nah, kalau sudah selesai berarti tinggal misalnya membuat produknya. Dalam hal ini misalnya bisa membuat laporan. Nah, kelebihan dari PBL, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Jadi karena kontekstual, maka tentunya siswa ya akan ya mencari gitu materinya, dalam hal ini quote and quote adalah jawabannya dari masalah tersebut. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Jadi siswa akan terchallenge gitu ya untuk bisa tahu jawabannya. Ya semacam mereka itu bermain peran kayak detektif gitu ya. Mereka harus jadi detektif yang profesional sehingga jawabannya itu nanti akan mereka dapatkan gitu. Jadi mereka akan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini tuh akan penting bagi mereka gitu. Jadi bukan sekedar mereka ya di kelas dan memahami materi, tetapi materi ini tuh nanti bisa dipakai gitu di luar kelas mereka, dan kalau mereka menghadapi masalah itu mereka langsung pakai gitu ya jawaban itu di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran karena mereka aktif ya untuk mencari tahu, mereka aktif melakukan kayak penemuan jawaban gitu. Jadi keaktifan itulah yang membuat prosesnya itu jadi lebih menarik ya bagi siswa. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Jadi itu tadi ya, materinya akan bisa dipakai kalau ya mereka misalnya dapat masalah itu di kehidupan nyata. Jadi dipakai tuh materinya, bukan sekedar hanya disimpan di otak mereka aja. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi karena mereka itu yang berperan sebagai yang mencari, maka mereka sendirilah yang akan bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya jawabannya
tidak kredibel gitu ya, atau tidak terpercaya, tidak yakin gitu, maka tentunya akan berpengaruh juga ke diri mereka sendiri gitu, karena mereka yang mencari ya jawaban tersebut. Melalui pemecahan masalah kita bisa melihat bahwa bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran itu sebenarnya kan terintegrasi ya, jadi tidak terpartisi gitu ya. Adanya partisi mata pelajaran itu kan hanya untuk memudahkan siswa. Hanya saja kalau di kehidupan nyata kan tidak bisa itu dipisah gitu. Jadi akhirnya siswa itu ya belajar sebenarnya hal yang real ya di kehidupan mereka gitu. Tapi ya lewat mata pelajaran ini gitu. Nah, pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku ya. Jadi sumber belajar itu akhirnya mereka bisa mengerti bahwa bukan hanya terbatas dari gurunya aja yang semuanya segala hal tahu, tapi atau dari buku aja, tapi dari mereka sendiri pun potensi jawaban itu ada gitu kan. Nah, pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai ya. Tadi sudah saya jelaskan. Terus pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis ya tadi. Dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Jadi mereka akhirnya ya kalau sudah selesai dengan pengetahuan yang mereka kuasai, mereka akan move on dengan pengetahuan yang baru karena ya mereka sendiri sudah punya pride gitu atau confident bahwa oke, saya sudah tahu dengan pengetahuan yang lama ini dan ngapain hanya di pengetahuan lama ini gitu kan, mereka akan memperluas pengetahuan mereka dan akan antusias gitu dengan materi yang baru lagi gitu. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa yang mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Jadi, ketika mereka itu ada masalah di kehidupan sehari-hari mereka, walaupun mereka itu tidak diperintahkan oleh guru untuk menggunakan model PBL di kelas, mereka bisa gitu menggunakan langkah-langkah tadi itu di kehidupan nyata mereka juga sebenarnya. Nah, pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal itu sudah berakhir gitu. Jadi, langkah-langkah tadi itu bukan hanya untuk atau semata-mata ketika guru memerintahkan mereka atau memandu mereka. Tapi ketika mereka itu berada di mata pelajaran lain kah, untuk mereka mau memahami mata pelajaran lain, mereka bisa menggunakan itu gitu dengan cara mereka sendiri. Atau misalnya ya di luar sekolah mereka dapat masalah yang mungkin nggak ada hubungannya dengan materi pelajaran, mereka bisa pakai langkah-langkah ini pun juga gitu. Jadi universal gitu ya langkah-langkah problem based learning ini gitu. Mungkin ya bedanya ya mereka nggak bikin laporan gitu ya dari permasalahan sehari-hari mereka gitu. Jadi mereka tinggal mereka tahu gitu, oh ini masalahnya tuh ini sebenarnya, maka ya tinggal cari jawabannya apa gitu. Jadi mereka nggak meribetkan sesuatu yang nggak harus diribetkan gitu di kehidupan sehari-hari mereka, dan akhirnya mereka lebih mudah gitu menjalani kehidupan mereka juga sebenarnya. Nah, terakhir untuk kekurangan ya. Jadi ada kekurangan juga dari PBL ini. Yang pertama, jika siswa itu tidak memiliki minat atau tidak punya kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan enggan ya. Jadi makanya memang masalahnya nanti itu di kelas harus guru itu bisa memetakan bahwa misalnya masalah ini tuh terlalu sulit untuk siswa, maka guru harus menyesuaikan masalah itu dengan level siswanya gitu. Jadi jangan sampai baru pertama kali mereka menggunakan model ini langsung sulit gitu ya masalahnya gitu. Jadi ya bisa aja itu akhirnya menimbulkan pengalaman yang gak bagus bagi siswa. Jadi siswa nggak ngerasa enjoy gitu terhadap proses itu karena ya kesan pertama aja udah membuat mereka itu kesulitan gitu. Jadi level sulitnya itu harus tetap ada untuk men-challenge mereka, tapi mereka juga harus dibuat enjoy gitu dengan yaitu menakar masalah mana yang sesuai dengan level siswanya. Nah, terus yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL ini membutuhkan cukup waktu ya. Jadi itu tadi ya, setiap siswa itu punya adaptasi terhadap kondisi belajar. Ada siswa yang mungkin lebih suka gurunya yang ngajarin gitu ya. Ya,
menggunakan model direct misalnya tadi. Tapi ada juga misalnya siswa itu ya dia suka yang menantang gitu. Jadi kalau siswa yang suka tantangan, maka untuk model pembelajaran based learning ini mereka gampang gitu untuk untuk adaptif. Tapi kalau untuk siswa yang cenderung pasif tadi, maka dia perlu waktu ya untuk memahami dulu tentunya si langkah-langkahnya itu gimana gitu kan. Jadi makanya butuh waktu ya untuk membuat siswa itu ya memahami langkah-langkah itu dan nyaman untuk menerapkan langkah-langkah itu. Dan terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, ini sangat penting. Jadi, makanya kenapa masalah yang harus diidentifikasi terlebih dahulu atau kayak yang mau ditentukan itu adalah masalah yang penting bagi setiap orang di situ gitu. Jadi siswa itu harus menganggap sama pentingnya masalah itu gitu. Jadi kalau itu penting dan itu adalah sesuatu yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari, maka pastinya mereka akan punya kemauan untuk mencari masalah itu gitu tanpa secara tidak langsung dipaksa oleh guru untuk mencari itu gitu. Jadi beda gitu ya nanti um, beda nanti kayak effortnya gitu. Kalau effort siswa yang misalnya suka main game terus dia itu kayak menggunakan belajar itu maksudnya guru itu mempersepsikan belajar itu adalah dengan main game, maka siswa itu berasa nggak belajar aja, tapi siswa itu belajar gitu ya dengan metode yang siswa persepsikan itu main game gitu, sama seperti ini gitu. Jadi kalau siswanya sendiri sudah mempersepsikan bahwa model ini tuh adalah model yang bagus nih, keren nih gitu ya, atau misalnya cocok nih bagi mereka, maka tentunya mereka akan dengan senang hati untuk mengikuti prosesnya gitu. Jadi harus benar-benar kita lihat siswanya itu nyaman gitu ya untuk pendekatan yang seperti ini gitu, karena tidak semua tadi ya siswa itu sama ya karakternya. Oke, mungkin itu saja untuk model PBL.